Kalau secara psikologi politik mungkin ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak ada soal, Pak Prabowo dengan SBY nggak ada soal, Pak Prabowo dengan Mega nggak ada soal. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo ngumpulin 3 mantan presiden, rasa-rasanya juga nggak bisa, Pak. Kalau banyak, saya ingat dulu statement para pengamat politik yang kami undang di podcast ini mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo itu masih dalam fase honeymoon period. Makanya masih terlihat mesra. Kita tunggu aja nanti kalau 100 hari sudah berlalu, 6 bulan sudah berlalu, 1 tahun sudah berlalu, 6 bulan, hampir 6 bulan berlalu, ini masih terlihat mesra nih, Mas Adi. Jadi kayaknya prediksi-prediksi pengamat politik agak salah juga yang memprediksi bahwa hubungan Jokowi Prabowo mungkin renggang setelah lewat masa bulan madunya. Justru orang-orang sekarang menanti apakah kita udah mau lebaran ya, apakah nanti terjadi silaturahmi nasional, terutama pertemuan misalnya Megawati dengan Prabowo yang sudah berkali-kali kita ungkit, kita nantikan tapi tidak jadi-jadi. Kali ini bagaimana Mas Adi? Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlampau berharap mantan-mantan presiden ini bertemu. Untuk apa, Sylvia? Emangnya kalau mantan presiden ini bertemu langsung menyelesaikan persoalan? Enggak kan? Ini hanya seremonial aja, kayak upacara bendera, ketemu, ngopi bareng, terkesan akrab dan akur, kan kayak gitu. Bagi saya adalah saat ini adalah seluruh energi mantan-mantan presiden, seluruh anak bangsa mampu mensupport apa yang diinginkan oleh Prabowo. Apa misalnya urgensi pertemuan Megawati dengan Prabowo? Logika politik PDIP mendukung kok. Apa urgensinya bertemu? Karena secara substansi sudah kerjasama, Sylvia. Revisi Undang-Undang TNI, PDIP paling depan. Pimpinan Komisi 1 adalah kader PDIP. Ya toh? Itu terkonfirmasi. Terkait dengan PPN 12% naik, PDIP paling depan. Makan bergizi gratis, PDIP juga dukung. Untuk apa bertemu-bertemu kayak gitu kalau tidak hanya sebatas untuk seremonial dan formalitas. Dengan tanpa mengentengkan pertemuan-pertemuan formalitas kayak gitu, kalau tujuan pertemuan ini adalah supaya energi para mantan presiden itu juga disupport penuh untuk kepentingan pemerintah saat ini, maka jawabannya kan tidak harus bertemu. Tapi kalau memang ada satu keyakinan bahwa pertemuan secara formal, secara simbolik itu penting, ya monggo. Tapi bagi saya secara substantif adalah bertemu dan tidak bertemu. Yang penting adalah bagaimana energi mantan-mantan presiden ini diperuntukkan untuk membantu bagaimana negara kita ini keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Kan kira-kira begitu, Sylvia. Iya, jadi ketimbang misalnya kita selalu berharap kapan nih bertemu Pak Jokowi dengan Mega, ada Pak Prabowo di situ, ada Pak SBY, yang rasa-rasanya menurut Pak Jokowi sekalipun nggak mungkin gitu ya. Ini sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin terwujud. Kalau secara psikologi politik mungkin ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak ada soal, Pak Prabowo dengan SBY nggak ada soal, Pak Prabowo dengan Mega nggak ada soal. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo ngumpulin 3 mantan presiden, rasa-rasanya juga nggak bisa, Pak. Kan sudah banyak momen kemarin waktu Danantara kan. ya. Kan semua mantan presiden diundang, ada satu yang tidak datang. Ya mungkin alasannya waktunya tidak tepat, ada umroh dan seterusnya. Kenapa pembicaraan ini selalu diamplifikasi? Karena beberapa hari yang lalu mantan-mantan anak presiden di Republik Indonesia bisa berjumpa, guyup, tidak ada persoalan. Mbak Puan ketemu Mas Gibran. Betul, hangat, ada Kaisang ada di Kaisang situ. juga. Semua anak mantan presiden Soeharto, anak mantan presiden siapa namanya Habibie, anak mantan Gus Dur, anak mantan Megawati, anak mantan SBY, anak mantan Jokowi, guyup. Orang nanya-nanya, kalau anak-anak mantan presiden ini bisa jumpa dan guyup, kapan nih orang tuanya guyup? Kan gitu aja. Di kita itu memang saya sampaikan secara jujur, politik simbol itu penting. Kalau bertemu mantan-mantan presiden ini seakan-akan semua persoalan selesai, tak ada permusuhan apapun. Saya sudah beyond itu semua, Sylvia. Artinya apa? Kumpul-kumpul penting, bertemu penting, mantan-mantan presiden itu kelihatan tidak ada friksi apapun, ya. Tapi secara prinsip adalah mantan-mantan presiden ini dia kerahkan semua jaringannya, kerahkan semua resource-nya, kerahkan kemampuannya untuk membantu pemerintah saat ini. Dengan itu semua, kan jawabannya kan tidak harus bertemu.
Masuk akal nggak? Masuk Masuk akal. akal. Dan mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini bukan melihat adanya pertemuan itu ya, Betul. tapi lebih kepada tadi persoalan ekonomi. Betul. Bagaimana masyarakat lebih butuh banyak lapangan pekerjaan ya supaya daya beli masyarakat meningkat, Betul. ekonomi semakin kuat. Mungkin itu yang lebih dibutuhkan pemerintah di 6 bulan pemerintahan Prabowo ini, bukan hanya sebatas seremonial ya Mas Adi. Iya, saya kira kita sangat percaya betul dengan pemerintah hari ini. Punya segalanya, punya semua instrumen untuk keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satunya persoalan gonjang-ganjing ekonomi. Kabinet yang terbaik, kabinet adalah yang the best. Kemudian dukungan politik yang berlimpah, kepercayaan publik yang di atas rata-rata 80%. Ini cukup luar biasa. Ini kan modal besar. Bagaimana persoalan-persoalan kebangsaan kita di sektor ekonomi, tenaga kerja, soal pengangguran dan kemiskinan bisa selesai. Oke. Artinya apa? Ketika resource ini dan infrastrukturnya sudah dimiliki oleh pemerintah, mestinya ke depan persoalan apapun itu bisa diantisipasi. Bagaimana caranya rupiah tidak lemah? Bagaimana indeks saham itu tidak lagi raportnya gonjang-ganjing ada merah dan kemudian kembali hijau. Bagaimana persoalan daya beli itu beda solusinya. Ya. Orang yang nganggur bisa bekerja. Orang kelas menengah yang saat ini banyak bekerja freelance atau informal kembali menjadi faktor informal. Orang kemudian juga melihat bagaimana CPNS dan P3K yang kemarin ditunda segera bisa di-SK-kan dan mereka nggak nganggur. Kan pendek saja pikiran orang itu. Artinya apa? Alasan apa lagi? Karena semua kekuatan kemampuan sudah Indonesia punya, efisiensi sudah dilakukan, ya toh. Oke. Semua orang tak boleh foya-foya, semua kementerian dibatasi, ya ini. Tinggal pembuktian dan outputnya, bagaimana persoalan ekonomi, Oke. kesejahteraan dan akses pekerjaan itu kemudian semakin nyata, senyata-nyata. Amin ya rabbal alamin. Gimana kultum Ramadannya gimana? Dan sekarang fokusnya dua aja ya Mas Adi, memperbaiki kondisi perekonomian kita dan memperbaiki komunikasi politik ya, komunikasi publik ya harus diperbaiki. Ya, saya kira di situ. Saya yang terakhir nih. Ah. Ada kecenderungan di Asia dan di Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di Asia dan Asia Tenggara yang muncul di benak mereka per hari ini adalah economic first. Jadi negara-negara seperti Thailand, Filipina, kemudian apalagi di Asia Tenggara itu. Malaysia, Singapura, Malaysia, Singapura. Kalau ditanya kepada Vietnam. Iya, Vietnam, Singapura, Nah. Singapura. Kalau ditanya ke mereka, warganya, apa yang dianggap menjadi krusial persoalan bangsa? Mereka bilang economic first. Oke. Di Indonesia, economic first ini masuk grade yang ketiga. Yang pertama itu adalah demokrasi, yang kedua adalah free election, yang ketiga adalah persoalan ekonomi. Tapi bukan tidak mungkin persoalan ekonomi yang harus jadi faktor dominan dengan kondisi yang saat ini dia bisa menjadi yang juga prioritas. Artinya yang ingin saya katakan, ini fenomena di negara seperti di Indonesia yang sedang berkembang, bahwa bukan tidak mungkin economic first itu adalah mazhab utama yang mestinya harus dijadikan guidance oleh pemerintah di masa yang akan datang. Oke. Gitu Sylvia. Luar biasa Mas Adi. Luar biasa ya.